Halo semuanya, jadi kembali lagi sama saya Mutia. Hari ini kita akan belajar tentang SPTLDV atau Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih belum paham tentang pertidaksamaan linear dua variabel, monggo dilihat dulu video sebelumnya, jangan langsung lanjut ke sini atau pelajari dulu, kalau udah hatam baru balik lagi ke sini, oke? Karena sekarang kita nggak bakal review ulang, kita akan lanjut lagi gitu ya. Oke, jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel yang banyak digabung jadi satu gitu. Mereka ada dalam satu satu sistem gitu. Makanya disebut sistem pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Misalkan saya punya di sini X plus Y kurang dari sama dengan 10. Terus ada lagi apa lagi ya? 3X plus Y misalkan. Lebih dari atau sama dengan 15 gitu. Terus ada lagi X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0 gitu. Nah, ini kan masing-masing adalah PTLDV, masing-masing mereka ada dalam satu yang namanya sistem. Sistem itulah yang disebut sistem pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Terus gimana cara mencarinya kalau kita dapat banyak banyak pertidaksamaan seperti ini? Gampang aja. Jadi kita tinggal, kan kita udah bisa nih kan satu-satu kan, misalnya yang ini. Kita selesaiin yang ini, kita udah bisa. Yang ini udah bisa juga. Yang ini udah bisa juga. Yang ini juga udah bisa. Ya udah kita gabung aja jadi satu gambar, ya nggak sih? Nah, stepnya gimana? Stepnya sama aja gitu. Misalkan ini saya namain pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan yang kedua, pertidaksamaan yang ketiga, dan pertidaksamaan yang keempat. Oke, kita masuk ke stepnya ya. Jadi stepnya sama persis sama pertidaksamaan linear dua variabel yang sebelumnya kita pelajari. Yang pertama apa? Oke, yang pertama adalah mengubah pertidaksamaannya menjadi sebuah persamaan gitu ya. Jadi kita satu-satu dulu nih, yang pertama misalkan ya. Yang pertama, X plus Y kurang dari atau sama dengan 10. Itu kita ubah jadi X tambah Y sama dengan 10. Oke. Yang kedua, 3X tambah Y lebih besar atau sama dengan 15. Kita ubah jadi 3X ditambah Y sama dengan 15. Oke. Yang ketiga juga sama, X lebih besar dari atau sama dengan 0 menjadi X sama dengan 0. Begitu juga yang keempat. Y lebih dari sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 0. Oke. Udah masuk. Yang kedua adalah gambar persamaannya. Persamaan. Nah, kalau biasanya saya kalau udah kayak gini, saya cari dulu saya cari dulu dua titik dalam setiap persamaan gitu. Paling enggak kalau di sini persamaan yang ini sama persamaan yang ini kita cari dulu dua titiknya gitu kan. Jadi pertidaksamaan yang pertama yang X ditambah Y, ini yang udah kita ubah jadi sama dengan 10, kita cari dulu dua titiknya. Dua titiknya gimana caranya nih? Dua titiknya berarti kan kayak gini. X, Y, saat X-nya 0, Y-nya 10 ya. Saat Y-nya 0, X-nya 10 juga. Yang kedua, 3X ditambah Y sama dengan 15. 15 ya. Itu kita inikan juga, kita cari juga. Ini X, ini Y, saat X-nya 0, habis jadi Y-nya 15. Saat Y-nya 0, bagi 3, 5. Oke, kita dapat nih dua-duanya. Ya udah kita masuk ke gambar sekarang. Gambar berarti kita butuh
Oke, di sini ada koordinat kartesiusnya gitu ya. Kita masukin aja angka-angkanya gitu ya. Misalkan saya langsung gini aja deh, ini 5, 10, 15 gitu ya. 5, 10, dan 15. Oke, tinggal masukin aja titik-titiknya ya. Ini yang pertama dulu. Yang pertama kita pakai warna apa ya? Warna biru deh. 0,10 ada di sini. 10,0 ada di sini. Kita bikin garisnya. Kita bikin garisnya kayak gini. Udah jadi. Terus habis itu yang kedua, misalkan kita pakai warna hijau ya. Yang kedua, 3x plus y sama dengan 15 kita gambar jadi 0,15 di sini ya. Terus ada 5,0 di sini. Bikin lagi garisnya kan. Oke, ini dia garisnya. Kita udah bikin garisnya. Yang dua ini. Terus yang ketiga nih. Misal pakai warna apa ya? Warna orange. X sama dengan 0 nih. X sama 0, 0. Lalu X sama dengan 0 itu yang mana? Sumbu Y ya. Sumbu Y. Kalau Y sama dengan 0, nggak usah kita garisin lah ya. Y sama dengan 0 ada di sumbu X. Berarti ke atas ya. Nah, sekarang baru kita arsir. Bagaimana caranya kita arsir? Yang pertama warna biru dulu ya. Kita arsir, ini berarti kita masukin ke pertidaksamaannya. Ini kita punya X ditambah Y lebih kurang dari atau sama dengan 10. Itu kita masukin aja. Yang mana? Kalau saya biasanya ini ya, 0,0. Masukin 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 10. Betul atau tidak? Betul ya. Berarti ini kita arsirnya ke bawah. Oke, sekarang yang hijau. Yang hijau juga sama, kita masukin ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya ada 3x ditambah y lebih dari atau sama dengan 15. Masukin 0,0. 3, 0 tambah 0 lebih dari atau sama dengan 15. 0 apakah lebih dari atau sama dengan 15? Salah ya, berarti yang di apa namanya? Yang diarsir adalah yang ke atas. Oke. Yang ketiga, yang warna oranye. X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kan ini garisnya nih. Berarti lebih dari atau sama dengan 0 berarti yang positif kan? Berarti ke arah kanan. Berarti ini kita arsir ke arah kanan. Terus yang terakhir, yang warna ungu. Y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti ini sumbu X ke atas. Berarti ini kita arsir aja ke atas. Oke. Yang mana yang kena arsiran semua? Kita pakai warna hitam lagi ya. Yang ini kan nih. Ini saya warnain deh nih, biar kelihatan banget nih. Nah, ini nih. Oke, ini dia segitiganya. Nah, inilah yang kita sebut dengan DP atau daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan dari materi sebelumnya, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Cara-cara dan langkah-langkahnya pun sama persis, cuma bedanya adalah pertidaksamaannya lebih banyak aja gitu. Dan kita tumpuk semuanya dalam satu gambar, satu koordinat kartesius. Nanti kita dapat yang beririsan tuh yang mana? Oh, yang beririsan tuh yang ini. Berarti daerah penyelesaiannya tuh yang ini. Berarti apa artinya daerah penyelesaian yang ini? Berarti semua titik yang ada di daerah penyelesaian ini nih, yang warna hitam ini, apabila dimasukkan ke dalam pertidaksamaan, semua pertidaksamaan, dia merupakan solusi dari pertidaksamaan tersebut. Seperti itu. Jadi dia bisa menjadi solusi untuk semua pertidaksamaan yang kita punya, kayak gitu. Udah itu aja sebenarnya. Gampang kan? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel, cuma ya emang harus teliti dan harus hatam dulu nih masalah pertidaksamaan linear dua variabelnya, baru kita masuk ke sistem, karena mereka berdua saling berkaitan dan benar-benar sama cara pengerjaannya, seperti itu. Oke, kita sudahi dulu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.